Iya. Indonesia merdeka di tahun 17 Agustus tahun ini. 1945. Sudah ada di lagunya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil yang lain bergabung, kita saling sapa dulu. Ini kemarin gimana ini pengalaman membuat videonya? Baru pertama kali, Bu. Oh gitu, dari Ali. Saya ngiranya masing-masing sudah sering menggunakan aplikasi di HP, di apa, biasa kan sekarang anak-anak muda ini banyak yang menjadi YouTuber, kemudian sering main TikTok dan lain sebagainya. Pak Ratno, selamat bergabung. Assalamualaikum, Mas. Suaranya belum dinyalakan suaranya. Kok belum masuk ya? Suaranya jenengan anunya mic-nya coba, mic-nya ke atas itu dibawa ke sini. Ya. Ya, halo. Waalaikumsalam. Oke, Saya jadi kabare. alhamdulillah Bu, kabar baik. Alhamdulillah. Oke. Ya, ini semuanya pesertanya ada 20. Mas, cuman ini masih bergabung sebagian, jadi sambil nunggu yang lain kita ngobrol-ngobrol dulu. Kemarin itu kan tentang kebinekaan, likuifaksi sebagai bagian dari peristiwa alam yang memang spesifik terjadinya itu di Petobo, Balarwa, Jone Oge, Sibalaya dan lainnya di wilayah Sulawesi Tengah. Kemudian salah satu tugasnya mahasiswa adalah membuat video berdurasi 5 menit tentang likuifaksi. Nah, ini saya coba bertanya pengalaman terkait membuat video yang dilakukan oleh mahasiswa kemarin sambil menunggu yang lainnya bergabung, ya. Ya, silakan. Tadi Ali kemana ini? Ali, Dek, silakan, Dek. Dihidupkan suaranya. Iya, Bu, hadir. Ya. Mohon maaf ini Ibu, suaranya kok bercek ya, Bu? Sekarang sudah jelas. Suara saya yang bermasalah ya. Oke, silakan. Sudah jelas? Lumayan jelas, tapi masih bisa. Gimana, Ibu? Ya. Terkait pengalaman kemarin membuat video gimana? Jadi ya pengalaman saya kan karena saya paling diutamakan ditekun di bidang hukum. Jadi kalau perihal mengedit video itu mungkin saya kelemahannya gitu, Bu. Dan baru pertama kali ini saya mengedit video dalam waktu 1 hari dari pas setelah mata kuliah Ibu itu baru selesai jam 4 sore. Dan itu pun nggak tahu videonya bagus atau enggak. Jadi agak sulit gitu untuk edit video di aplikasi, terutama di laptop kayak gitu. Oh, ini pakainya laptop ya, bukan pakai HP ya? Iya, karena saya kendala di HP itu kurangnya memori, Bu. Memorinya itu kecil. Jadi nggak bisa. Betul. Tapi untuk pengalaman pertama ya luar biasa, nanti tinggal dikembangkan. Kenapa kemudian sekarang muncul salah satunya alternatifnya keragaman selain modul Nusantara itu, selain kita mau belajar tentang keragaman yang ada di seluruh Indonesia, diharapkan ada sharing pengalaman gitu. Nah, untuk yang pembelajar abad 21 ini kan
di antaranya sudah menggunakan STEAM dalam pembelajaran. Jadi dia sudah bisa mengcombine dalam proses pembelajaran itu antara sains, teknologi, engineering, art, and math, matematik. Itu jadi mulai dari merancang video, menghadirkan apa itu termasuk bagian dari itu. Jadi di proses pembelajarannya itu sudah menggunakan teknologi, pedagogi, knowledge, kemudian tipeknya sudah mulai ada. Nah, di bidang hukum pun sebetulnya kita tidak pernah bisa menerka bahwa apakah alumni hukum itu semua nanti luarannya akan jadi pengacara, hakim, dan notaris dan seterusnya ya. Tapi diharapkan mahasiswa itu juga bisa terbekali dengan beberapa kemampuan yang memang bersentuhan dengan abad 21, kompetensi abad 21. Di antaranya itu yang sangat lekat adalah dengan IT. Nah, salah satunya saya lihat sih kemarin sudah ada yang berbeda ya. Jadi untuk Ali sebagai yang baru pertama membuat itu sudah sebuah kemajuan. Setidaknya ketika mau mencoba untuk mengaplikasikan itu pasti sebuah proses pembelajaran yang yang menggali lah, pokoknya menggali keingintahuan, kemudian bagaimana mengcombine dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan yang lainnya bahwa alumni ini lulus dalam bidang apapun itu seperti harapan Mas Menteri tidak harus semuanya linier gitu. Bahwa tadi gambaran saya kalau dari Fakultas Hukum pasti akan lari ke sini gitu. Tapi kita diharapkan bisa menguasai skop-skop lain di luar bidang kita. Nah, di dalam membuat video ini yang saya lihat ada ini yang sudah seperti tampilan seorang jurnalis gitu. Nanti Rifat sharing yang berikutnya setelah Ali. Ya, Ali luar biasa deh. Tinggal nanti di ke ini ya, di bagian awal itu agak goyang, itu saja yang perlu dibenahin gitu. Itu tadi ceritanya konsepnya vlog gitu, Bu. Iya. Oke. Rifat sekarang silakan Dek share. Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kalau dari Rifat sendiri Bu, sebenarnya Rifat itu orangnya bukan orang yang konseptor, jadi bingung Bu kemarin mau bikin video yang kayak mana. Habis itu akhirnya Rifat nyarilah jurnal Bu untuk nyari pengertian dari likuifaksi itu Bu. Dan dimasukin di video. Kalau untuk editing video meskipun masih jelek tapi Rifat udah beberapa kali sih Bu buat edit video. Ya, bagus. Baik. Jadi ada Yogi belum ada ya di ruangannya. Oke, baik. Sekarang Bima sudah tadi? Sudah Bu. Sudah. Coba ceritakan pengalamannya. Kalau kemarin sih sempat kendala ya Bu. Saya kemarin tuh habis selesai kuliah, saya sempat kerjain bikin materi, lalu nyari-nyari sumber. Sebenarnya mau ngerjainnya sesuai konsep, tapi karena waktunya nggak cukup ya Bu, karena kan dari siang sampai sore itu malam pun ada kegiatan gitu Bu, dari siang ada kuliah, ada meeting juga, jadi masih seadanya gitu Bu. Iya, baik, terima kasih untuk semuanya. Nanti kita bahas setelah Pak Ratno menyampaikan tentang apa itu likuifaksi ya, karena sekarang sudah bertambah lagi ini yang bergabung, sudah ada tambahan beberapa, Aisyah Nur Usman, kemudian Agnes Renti, Sarah Nurfadia, Kuarten, dan juga Renika. Nah ini Renika sama Temis Putri, kemudian Renika mungkin nanti di jam 10 akan berangkat ibadah ya Dek? Renika, suara saya bisa diterima Dek? Masih connecting dia Bu. Iya, masih membuka mungkin. Baik, untuk ini saya ucapkan selamat datang kepada Pak Suratno. Beliau ini adalah seorang saksi di kejadian likuifaksi 28 September 2018 yang terjadi di Petobo. Kemudian untuk identitas beliau, tempat tanggal lahir di Cilacap 20 Oktober 1982. Nah, tapi kemudian beliau merantau ke Palu bersama keluarga Pak ya? Ya Bu, betul Bu. Ya, untuk istri beliau di dinas apa Pak kerjanya Pak?
Beliau berkantor di kehutanan Bu, tepatnya di kantor BPKH, Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah 16 Palu. Iya, untuk Ya. istri di Kementerian Kehutanan ya. Ya, Bu, betul, Bu. Baik, kemudian usia Pak Ratno ini 39 tahun, pekerjaan wira swasta. Sebelum likuifaksi Bapak kan sempat punya toko material, Pak ya? Betul, Karena Bu, suami betul. saya beberapa kali juga sempat ambil ke sana, tapi begitu Ya, likuifaksi itu sudah kelibas semua, Pak ya? Betul, Bu. Ya, Sampai toko sekarang material. pun belum Betul. lagi. Bahkan ketika kejadian kendaraan mobilnya Pak Ratno ini sempat tertimbun, Pak ya? Tepatnya ke bawah, Bu, ke bawah alirannya likuifaksi, Bu. Terbawa, tapi Iya. kemudian bisa diselamatkan, Pak ya. Tapi Yang- nggak tahu saya mesinnya apakah masih berfungsi atau tidak. Kan kebetulan ada dua kendaraan, Bu, yang kendaraan yang sementara saya cuci waktu itu sementara gempa itu bisa diperbaiki ulang. Terus yang mobil operasional toko, yang mobil open sudah tidak bisa lagi, Bu, karena Allah. kondisinya rusak berat. Iya, iya. Baik, untuk selengkapnya Pak, kami ingin Bapak cerita tentang likuifaksi itu mengalir saja tentang apa kondisi real yang terjadi waktu. Jadi Oke. nanti setelah itu mungkin mahasiswa akan bertanya. Ya. Silakan untuk mahasiswa kita simak dulu ceritanya Pak Ratno terkait Oke. kejadian itu. Silakan Terima Bapak. kasih banyak, Bu, kesempatan waktunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Adik-adik, warahmatullahi mahasiswa semua dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan saya bercerita di sini. Jadi bisa saya ceritakan begini, awal kejadian dari mulai gempa. Hari itu sebenarnya toko material saya tidak buka di hari Jumat tanggal 28 September 2018. Saya tidak buka toko hari Jumat. Saya sengaja datang ke toko pukul 5:30 itu cuma kendaraan. Ya. Nah, terus pas saat cuci mobil itu terjadilah gempa. Memang gempa yang besar sekali yang pernah saya rasakan selama hidup, Bu, ya. Mungkin semua orang yang di Palu juga ngerasain yang sama, gempa yang dahsyat banget ya. Nah, sempat saya pikir gini, aduh ini rubuh nggak bangunan saya gitu. Saya pegangan kendaraan yang sementara saya cuci itu sambil lihat bangunan saya roboh nggak ya, kira-kira kalau roboh kena saya nggak gitu. Sambil sempat mikir gitu. Nah, terus ada berhenti sedikit kan gempa itu. Jadi saya jalan ke tengah jalan raya gitu. Nah, di situ gempa lagi yang besar sekali, kan ada jeda 1 detik 2 detik gitu. Nah, gempa besar sekali. Terus yang pas saya berjalan itu sudah tidak bisa jalan lagi, artinya sudah hilang keseimbangan sampai saya tiarap gitu. Sambil lihat bangunan, kalau roboh nimpa saya enggak. Terus saya lihat ada di depan toko saya kan ada Haji penjual campuran gitu. Dia cuma pegangan etalase dan saya lihat bangunannya kan nggak kuat. Sambil tiarap saya teriak, Haji keluar dari jangan di situ, maksud saya keluar, takutnya bangunannya roboh karena saya lihat bangunannya kurang kokoh gitu. Cuma pas selesai kamera kayak gini. Nah, habis itu berhenti sudah gempa. Alhamdulillah bangunan saya nggak roboh, termasuk yang di depan saya juga nggak roboh. Nah, Iya. terus Renika, saya tolong Jangan di-mute. nyala kamera. pas saya berdiri, saya lihat semua orang yang di pinggir jalan itu keluar semua ke tengah jalan itu kan karena habis panik rasain gempa gitu. Nah, terus saya lihat ada anak-anak naik sepeda motor, tapi sepeda motornya jatuh, perempuan 2 dia. Terus saya kejar dia karena dia menangis, panik, ketakutan, terus dia berusaha naikin motor tapi nggak bisa gitu, kasih berdiri motor. Saya kejarlah dia. Terus pas saya kejar, saya berdirikan motornya dia sampai nangis ketakutan. Dia bilang, tolong kok kasih naik motor saya gitu. Saya sudah berdirikan. Dia bilang, saya mau ke bawah, sakit, bapak saya di rumah sakit. Ya, alhamdulillah kita sudah aman, berdoa saya bilang gitu. Nah, pas selesai saya bicara itu, saya dengar suara gemuruh. Suara gemuruh itu datangnya dari, kalau kita kan di Petobo kayak semacam apa sih, mendaki gitu, Bu ya. Kita bilang dari bawah sampai ke atas gitu ya.
karena Petobo itu kan posisinya kayak naik ke perbukitan itu loh. Nah, saya dengar dari suara atas itu gemuruh, dari atas itu maksudnya bukan dari langit tapi dari sisi perbukitan itu. Iya, Ada betul. suara gemuruh, saya lihat apa ini? Sampai saat nengok ke langit tidak ada yang tuntut dari langit apa, tapi suaranya apa ya, kayak suara pesawat yang mau terbang itu, tapi keras banget gitu loh, berkali-kali lipat suaranya. Saya tengok sana, apa ini, suara apa ini gitu kan. Di situ sudah rasanya kayak kiamat gitu. Iya, betul. Saya baru selesai, belum hilang lah istilahnya paniknya kita dari gempa itu, datang suara gemuruh itu, tapi tidak ada getaran ini, nggak ada getaran yang maksudnya kayak gempa itu. Cuma saya tengok ke arah sisi atas itu, maksudnya ke arah lorong jalan itu kan tembus ke arah perbukitan. Cuma bukan dari bukit yang saya lihat itu, sudah di arah bawahnya bukit itu, pohon-pohon sudah ini Bu, apa istilahnya kayak pertumbangan begitu, sambil suara itu semakin mendekat gitu. Iya. Nah, terus saya lihat sisi, kalau kita ke arah mana ya tadi, ke arah selatan, kita lihat itu apa? Itu sudah berterbangan kayak gitu loh, sambil suara dentuman bertabrakannya rumah dengan rumah gitu Bu. Iya. Jadi saya kira apa ini kiamat betul, ini sudah kayak kita kayak mau digilas apa kayak gitulah. Saya masih belum paham ini apa gitu. Pas saya lihat pohon-pohon yang tumbang-tumbang kayak semakin mendekat dan suaranya semakin dekat, itu sudah saya tidak pikir apa-apa lagi. Yang saya pikirkan cuma lari gitu aja. Saya harus lari ke arah sisi bawah. Artinya ini suara dari atas. Berarti saya harus lari ke bawah menjauh dari apa ini suara yang bersuara. Saya lari ke samping toko saya. Kebetulan toko kan masih sampingnya masih lahan kosong, rumput gitu. Pas saya lari, sudah melewati bangunan toko saya, mungkin sekitar 30-an meter gitu lah. Saya terjatuh, Bu. Terjatuh, tersungkur gitu, turap gitu, tiarap. Nah, pas tiarap itu, saya nggak tahu itu waktu itu tiarap karena hilang keseimbangan atau saya tersangkut ranting pohon atau apa, saya kurang ingat waktu itu. Cuma yang jelas saya tiba-tiba jatuh. Nah, ternyata pas saya jatuh, itu posisinya yang saya tidur itu, tanah itu sudah bergelombang, Bu. Tanah itu, jadi saya kayak tidur di tanah, tapi tanahnya sudah kayak bergelombang berjalan gitu loh. Nah, kayak apa, kertas di kain digelar itu ya? Betul begitu Bu. Yang saya rasa itu pokoknya saya tidur, tapi belum kena lumpur ini, cuma masih di tanah keras. Cuma yang saya rasa kok tanahnya bergelombang, dan saya sambil yang saya ingat itu pas saya tiduran itu sudah menjauh dari toko saya, dari tempat titik awal saya tengkurap posisi itu, terjatuh awal. Saya berjalan, nah di situ sudah saya tengok kanan kiri, ternyata itu lumpur sudah kencang sekali Bu, karena sambil saya berjalan itu saya lihat kanan kiri saya sudah teriakan orang minta tolong. Jadi suara laki-laki, suara perempuan, tolong, terus hilang lenyap, yang artinya dari situ mereka tenggelam di lumpur itu dan sudah tidak ada suara maupun apa istilahnya Bu. Saya tidak lihat lagi sudah yang suara teriakan itu lagi maupun orangnya atau apa. Betul. Sambil saya berjalan terus kedorong terus ke arah bawah itu, sampai di saat titik saya nggak tahu kenapa kaki setengah badan ini tuh sampai pinggang sudah masuk ke lumpur, tiba-tiba sudah di dalam lumpur. Terus kayak rasanya itu ada kayu besar sekali menghimpit. Nah, di situ saya nengok ke belakang Bu. Di situ saya lihat rumah, pohon, mobil, kendaraan, semua berjalan gitu. Sudah kayak mau menggulung Bu. Di situ saya kita lihat, ya Allah mati saya ini di sini, dalam hati saya Bu. Tapi seketika itu langsung saya teriak, ya Allah selamatkan saya, ya Allah selamatkan saya. Kurang lebih 3 kali saya teriak begitu. Tapi rupanya ini lumpur semakin kencang dorong saya Bu. Dan tapi justru itu saya selamat karena kayu yang tadi mau ngimpit saya, yang gulung saya, sudah tidak menggulung lagi, sudah nggak menghimpit lagi. Artinya saya sudah terbebas tapi masih terus berjalan. Sudah pasrah istilahnya, kayak kita ini di ujung ombak itu Bu, kalau air itu kita di ujung ombak tapi terdorong aliran deras dari belakang. Dan berjalannya itu berjalannya bukan berjalan dengan kaki ya, tapi berjalan mengikuti sudah arus. Posisi tiarap Bu, saya sudah posisi tiarap, nggak bisa apa-apa, artinya sudah benar-benar pasrah, tidur di tanah yang agak padat sedikit, tapi setengah badan sudah masuk lumpur.
Itu yang saya alami. Iya. Dan sambil saya lihat kanan kiri itu sudah lumpur kencang dan mobil, kendaraan, pohon itu sudah tergulung lumpur hitam. Nah, itu yang saya rasakan di titik saya itu. Iya. Sampai saya berjalan terus nabraki pohon-pohon itu, pohon kersen yang ada satu lengan, ada apa, saya cuma tutup kepala. Saya pikir kalau saya kebentur sampai pingsan, itu yang saya jaga lah. Iya. Sambil saya istilahnya bersikir terus dalam hati, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, itu posisinya kencang sekali sudah berjalan. Iya. Dan tidak terasa pada saat saya berhenti, itu kurang lebih 300-an meter saya ke bawah lumpur, aliran lumpur. Dan waktu itu posisinya anak istri di rumah ya, Mas ya? Ya, karena waktu itu saya mau ke toko cuma nyuci mobil. Jadi istri saya sama anak saya yang kecil itu di rumah, Bu. Nah, pas saya mau nyuci mobil ke toko, saya antar dulu anak saya yang pertama di tempat ngajinya. Iya, betul, Itu masih karena di area sore ya. Petobo. Betul. 6 saya antar dulu ngaji, terus saya ke toko sendirian. Jadi kita posisinya kepisah di 3 tempat. Nah, sementara Al itu mengajinya di Al Muhajirin yang dekat Pasar Petobo ya? Iya, betul, Bu. Berarti kan untuk kembali ke posisi rumah tidak ada lagi jalan. Tidak ada, Bu, waktu itu. Memang Iya. kita benar-benar kacau. Nah, makanya pada saat saya berhenti dari lumpur itu, alhamdulillah saya selamat. Terus saya berada di tengah-tengah genangan lumpur kayak gitu loh, Bu, dengan segala puing-puing yang ada di sekeliling saya. Yang tadi Orang-orang bertabrakan semua itu. orang-orang masih ada beberapa yang selamat sambil teriak-teriak cari keluarganya. Ada yang berjauhan, saya di tengah-tengah, ada ibunya di jarak mungkin 50-70 meter gitu. Nah, di sisi selatan, satunya di sisi sisi utara. Dia teriak, ibunya sama anaknya sudah ketemu tapi berjauhan dan posisinya dia tidak bisa mendekat. Karena lumpur ya. Waktu habis berhenti di aliran lumpur itu gempa masih terus terjadi, gempa susulan. Makanya begitu gempa, ada gempa lagi, kita teriak lagi, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Ada beberapa yang dari umat Kristiani saya dengar juga teriakannya, Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus tolong kami. Begitu itu yang saya dengar di saat kita posisi di tengah-tengah lumpur itu. Nah, pas saya berhenti, jarak 2 meter di sebelah kiri saya ada bapak-bapak yang masih selamat tapi tidak bisa keluar dia, Bu. Cuma kelihatan kepalanya pun sudah mandi lumpur kepalanya, saya lihat. Sama tangan kanan satunya dia minta tolong ini, Bu. Nah, saya rasa saya bisa selamatkan ini Bapak. Cuma pas saya dekati, kan kebetulan saya masih berada di posisi tanah yang agak padat gitu, Bu. Tapi sudah di tengah-tengah lumpur, artinya kita jalan pun masih milih-milih. Tanah yang dibawa lumpur gitu ya? Iya. Saya angkat Bapak itu enggak kuat gitu, terus ada di sebelah kanan saya ada Bapak yang masih selamat, anak muda gitu. Mas tolong ini Bapak bisa diselamatkan ini. Saya enggak kuat ngangkat sendiri gitu. Terus saya ajak itu yang saya panggil itu ngangkat berdua, alhamdulillah Bapak itu bisa tarik posisinya yang tadi tenggelam leher sampai ke kakinya. Terus dia teriak istri saya dibilang begitu, yang artinya menunjukkan istrinya dia di bawahnya katanya begitu. Kan begitu ditarik, Bu, namanya di lumpur, dia rata ulang begitu loh, Bu. Iya, betul. Dan lumpurnya itu lumpur yang seperti menghisap gitu ya, karena lumpur lapis bawah bumi gitu ya. Betul, Bu, yang saya rasa kayak gitu, lumpurnya lumpur cair gitu, Bu. Jadi kalau bisa digambarkan kayak bubur begitulah, Bu. Jadi kita nginjak pun kita milih-milih tempat yang padat kayak macam bekas bangunan. Saya meniti sempat di pohon kelapa yang panjang untuk saya lihat di jarak 70-an meter di depan saya itu ada bangunan yang masih utuh, Bu, masih selamat. Karena saya kan posisinya di ujung lumpur, jadi di ujungnya sana itu saya lihat masih ada bangunan yang berdiri gitu, Bu. Itu rupanya di belakang toko saya perumahan Cingalen. Dia masih berdiri waktu itu, cuma memang sudah sebagian tenggelam lumpur. Cuma saya lihat ada beberapa orang di atas atap. Jadi pikiran saya harus menuju ke sana ini untuk bisa selamat gitu. Iya. Nah, pas saya ke sana, saya lewati beberapa orang, ada ibu yang agak besar badannya. Dia tanya saya, "Nak, kemana, Nak?" Saya harus ke rumah. Istri saya sama anak saya di rumah. Karena saya pikir, Bu, rumah saya itu kena likuifaksi juga. Dan sayalah yang paling tahu posisi titik rumah saya. Jadi saya harus segera ke rumah gitu waktu habis kejadian itu. Nah, saya lewati ada satu orang lagi, bapak-bapak, dia cuma pegangan kayu kelapa sambil setengah badannya sudah masuk di lumpur. Saya
ya kan gempa masih terus terjadi Bu. Sempat saya ingat kalau kita di tengah bencana atau apa kalau terjadi bencana besar atau badai pun kan kita harus sebagai umat muslim saya adzan di situ. Sempat saya video Iya. waktu itu karena kebetulan itu yang saya agak heran. Rupanya di saku saya masih ada HP yang Heeh. saya kantongi Bu. Tapi kok kena lumpur masih bisa hidup juga ya HP ya? Karena di dalam saku kan di lumpurnya kan nggak yang air banget Bu. Tapi Oh iya. cuma berapa menit lagi akhirnya HP saya juga mati Bu. Mm. Memasukkan lumpur. Cuma sempat satu kali buat video itu toh dan sudah habis itu mati total sampai perbaikan nanti di Jawa pun sudah tidak bisa diselamatkan, cuma bisa lihat ambil di itunya toh memorinya itu. Iya, iya. Iya, begitu. Pas saya adzan saya berharap berharap jangan ada gempa lagi karena kita posisinya nggak bisa apa-apa di tengah lumpur itu Bu. Iya, Itu betul. pun saya benar-benar yang waktu itu ngerasa mungkin cuma saya yang berusaha keluar dari lumpur itu sampai merayap begitu loh Bu. Saya injak puing rumah, ada seng saya tarik yang terlepas itu, saya injak-injak untuk titian melompat kayak gitu loh. Nah, itu yang saya rasakan pada saat di tengah-tengah lumpur itu sampai akhirnya saya diarahkan sama orang yang dari perumahan itu, barangkali saya masih ingat namanya karena sempat saya tanya, dia senter-senter dari kejauhan, dia bilang, Pak, lewat sini. Dia seolah-olah arahkan saya untuk di sini jalannya padat kayak gitu, bisa dilewati. Gitu. Menuju ke arah sawah mungkin ya, Bapak Al ya? Terus ke arah perumahan, Bu. Saya setelah melewati yang belakang toko saya kan kayak sawah-sawah rumput-rumput kayak gitu, Bu. Rumput-rumput kayak gitu. Setelah saya sampai di perumahan itu, Bapak itu arahkan saya, Pak, lewat sini itu banyak orang di situ yang berkumpul gitu. Terus pas saya sudah alhamdulillah bisa selamat sampai ke perumahan itu, terus saya diarahkan sama Bapak itu, dapatlah saya jalan, ternyata saya berada di SDN 2 di belakangnya, tapi cuma kan saya bingung ini saya posisinya di mana karena itu bukan jalan yang hari-hari dilewati kayak gitu. Betul. Dan memang beberapa posisi sudah berubah ya. Betul Bu, posisinya memang sudah kacau sekali lah lingkungan. Yang semula kita daerah itu kita kenali mendadak berubah menjadi apa gitu ya. Ya, betul sekali itu Bu. Itu efek dari likuifaksi dan saya sampai detik itu juga belum menyadari apa yang terjadi, cuma tahunya saya kena lumpur gitu aja. Saya belum paham kalau itu likuifaksi dan ternyata likuifaksi itu efeknya luar biasa dahsyat ya, kan bangunan sebesar apapun kan ada di bangunan rumah orang tua aja di depan saya. Bahkan masjid saja bergeser ya. Dari yang semula di poros jalan utama berpindah masuk TN dan terbelah dua. Betul, bisa pokoknya beberapa ada yang sampai bahkan ada yang sampai 500 meter bergeser bangunan yang benar-benar besar berat gitu loh. Pokoknya lantai berapapun saja bergeser, bahkan pohon kelapa tercabut dengan akar-akarnya pindah. Itu luar biasanya likuifaksi. Rupanya kalau kayak kita kena gempa hancur bangunan, kalau tanahnya masih bisa dibangun bisa, kalau likuifaksi benar-benar memang nggak bisa. Betul, perpindahan ya. Pindah betul-betul dengan fondasinya, bahkan ya kalau saya pikir fondasi sekuat apapun, bahkan tower itu kan sampai berjalan tuh, ada yang di dekat Islamic Center itu towernya sudah berpindah sekitar 200-an meter. Berjalan sampai akhirnya roboh gitu kan. Saya di hari ke-21 baru keliling-keliling lihat-lihat kayak gitu. Iya, betul. Kacaunya kayak apa setelah kejadian likuifaksi itu. Iya, Bapak Al. Terus ceritanya Pak Ratno ketemu dengan anak istri itu kapan? Ya, setelah saya pas berada di titik yang perumahan itu, Bu, saya bertemulah dengan banyak orang setelah diarahkan jalan sama Bapak itu. Bertemu banyak-banyak orang yang dari Petobo itu, dari kelurahan itu, ada yang saya lihat masih bersih, ada beberapa orang yang habis kayak mandi lumpur kayak gitu, bukan tentara, dari bajunya yang gelepotan apa semua kayak gitu. Setelah saya kubur, saya pikir saya harus keluar dari sini. Saya harus lihat anak saya sama istri saya, karena Mama Al sama Maira, anak saya yang kecil kan di rumah posisinya. Nah, jadi itu kalau dari toko ke rumah kalau berjalan itu kurang lebih 1 kiloan begitu, Bu. Nah, jadi saya dari titik orang kumpul-kumpul itu saya putuskan saya harus keluar jalan. Akhirnya saya cari-cari jalan, saya tanya posisinya di mana. Di belakang SD 2, jadi saya sudah mulai hafal jalan ini. Saya keluar. Nah, di situ juga saya baru lihat kalau kelurahan Petobo sudah habis itu setelah keluar dari belakang SD itu. Saya ke depan SD, di depan SD kan dulu rumah-rumah banyak.
jalannya, depan Iya, pinggir betul. jalan itu posisinya waktu itu sudah hancur semua. Mm-mm. Tinggal tersisa jalannya pun mungkin tinggal berapa meter, habis itu Mm-mm. di arah bawah itu sudah lumpur semua. Betul. Pas saya mau terobos, saya mau masuk lumpur, ternyata beberapa orang yang di belakang saya berteriak, "Apa? Itu lumpur." Waktu itu saya belum sadar, Bu. Saya kira enggak sedahsyat itu lumpurnya sampai jauh ke bawah gitu. Iya, betul. Terus akhirnya saya putuskan balik. Nah, sampai ada saya pakai orang nggak tahu pakai baju Grab atau Gojek itu, dia keluar dari lorong yang bukan jalan umum gitu, dari celah-celah rumah, antara rumah, dia keluar. Saya tanya, Pak, Bapak dari mana tadi bisa masuk ke sini? Saya lagi cari saudara saya, datang, saya taunya lewat-lewat aja tiba-tiba muncul di sini. Akhirnya saya ikuti yang Bapak pakai baju Grab atau Gojek itu, dia muncul, saya masuk ke situ, sampai akhirnya saya dapat jalan menuju ke rumah saya. Nah, pada saat menuju ke rumah, kan rumah saya ada di bawah, di Blok itu, tahu. Terus di situ ketemu tetangga saya yang jualan galon itu, Bu Pro, dia tanya, Pak Al ada di sana, katanya begitu. Dia bilang begitu. Di sana mana kurang jelas ya. Itu malam-malam ya? Sudah posisinya sudah gelap, Bu. Dari kejadian mulai agak terang kan jam 6 lewat sedikit lah, saya ingat masih agak sudah senja gitu. Sampai pas saya berjalan di situ sudah gelap. Nah, karena saya ingat nanti ketemu Mama Al itu kurang lebih jam 9-an. Iya. Nah, Mama Al posisinya sudah di pinggiran sawah, sudah fungsi gitulah, Bu. Dia nungguin saya rumahnya. Ya itu dikiranya saya itu kan sempat ada mobil lewat, dikira saya pergi naik mobil, sempat dia teriak-teriak panggil orang lewat, padahal bukan saya, padahal saya posisinya waktu itu masih dalam kubangan likuifaksi itu. Nah, pas saya ketemu sudah nangis-nangis, saya bilang, wah, saya hampir aja nggak selamat ya gitu. Dengan posisi saya sudah satu dari leher ke bawah sudah kena lumpur semua, bahkan bajunya sampai sekarang masih saya simpan sebagai kenang-kenangan. Betul. Apa ya istilahnya, baju terakhir saya selamat dari likuifaksi ini. Gitu. Iya. Pas saya ketemu Mama Al, gimana rumah Mas? Rumah masih berdiri aman, dia bilang begitu. Terus saya harus ke rumah ini, kita cari Al gitu. Jadi saya pas ketemu Mama Al, saya pinjam HP-nya Mama Al karena waktu itu HP saya sudah mati, Bu. Iya, dan untungnya masih ada baterai tersimpan ya di HP-nya istri. Masih ada HP-nya Mama istri Al. saya masih ada baterainya. Saya pinjam untuk senternya sebenarnya, Bu, untuk penerangan gitu, karena sinyal waktu itu kan sudah hilang total, jadi kita sudah tidak bisa komunikasi dengan siapapun itu. Pas saya ke rumah itu niatnya mau cari motor gitu, Bu. Nah, di situ sudah saya masuk rumah, bang kebanting, sudah pagar samping rumah sudah ambruk, pagar tembok. Saya masuk ke rumah, di dalam sudah pokoknya bisa dibilang tidak ada yang berdiri lah, Bu. Maupun lemari, kulkas, rak piring apa sampai ke dapur udah acak-acakan semua. Kebetulan rumah agak isi dalamnya yang parah, kalau bangunannya masih berdiri, cuma di dalam rumah yang udah terbanting semua itu. Saya cari-cari waktu itu pertama kunci motor, karena saya lihat di motor asli dua terbanting gitu. Jadi situ sampai terbanting, saya lihat ada satu yang bensinnya sudah sampai tumpah gitu. Jadi saya pilih mana kendaraan motor yang bisa saya pakai ini untuk nyari Al kayak gitu. Nyari kunci pun agak lama karena ternyata dia jatuh di belakang televisi, yang televisinya ke depan, jadi aduh kacau banget, apalagi sambil panik kita nyarinya, bukan? Iya, betul. Dikit-dikit masih goyang lagi, dikit-dikit masih gempa lagi. Gempa susulan itu kan bisa bilang terus-terusan kayak gitulah, bukan setiap setengah jam, kadang 1 jam itu sudah ada gempa lagi gitu. Nah, sudah saya ketemu mamanya. Setelah saya pegang kunci motor, saya dapat, saya pilih motor yang ada apanya, bensinnya yang masih tersisa, karena saya lihat yang satu lupa. Saya temui Mama Al. Nah, di situ saya sudah mulai jalan cari Al. Nah, malam itu kita sudah lihat kekacauannya di Palu. Itu yang pertama, penjual itu sudah tutup seketika, kios-kios yang biasa jual bensin apa semua sudah tutup. Kan karena saya pikir saya mau keliling cari anak ini, saya harus isi bensin kayak gitu. Karena takutnya motor saya habis bensin. Betul. Sudah tidak ada penjual. Setiap penjual yang bensin apa sudah hanya tidak tahu habis dibeli orang karena sudah ramai orang di jalan, atau yang saya lihat sih semua orang sudah tutup kiosnya gitu. Iya. Saya pikir ini kalau habisan bensin di tengah jalan, kita harus cari
Al kan posisinya belum ketemu karena masih di masjid. Betul. Saya ajak Mama Al keliling. Pas saya masuk jalan utamanya Kelurahan Petobo itu Bu, Jalan Muhammad Soeharto, saya dari lewat jalan Karajalemba keliling ke Jalan Muhammad Soeharto, rupanya di Jalan Muhammad Soeharto Bu cuma masuk 100 meter, itu sudah timbunan lumpur itu. Jadi ujungnya likuifaksi malam itu sudah saya lihat, sudah sampai di sini. Di situ saya teriak menangis Bu, karena saya pikir jangan-jangan Al juga kena likuifaksi. Kan Al masih posisinya di Hubuli tapi berbatasan dengan Petobo Bu. Sudah dekat sekali dengan likuifaksi gitu. Di situ sudah nangis saya sama Al gimana mahal gitu. Kita cari jalan lagi keliling pokoknya Bu, sampai bisa menuju ke tempat ngajinya Al. Nah, saya dapatlah lewat jalan Adam Malik masuk ke pasar. Alhamdulillah lorong ngajinya Al itu Bu masih selamat. Itu cuma berjarak kurang lebih 30 meter dari aliran likuifaksi Bu. Nah, itu juga malam itu sempat saya heran kenapa lorong itu masih utuh, tapi yang di lorong itu tidak pada lari loh Bu. Maksudnya di tempat ngajinya Al itu, ustadznya saya ke situ, saya tanya, Ustaz, Al, dia bilang langsung menangis. Al nggak bisa, apa istilahnya, nggak bisa dipegang gitu. Maksudnya Al itu lari sudah nggak terkontrol kayak gitu Bu. Karena kan posisinya anak-anak banyak ngaji, jadi Ustadz juga mungkin menjagai yang semampunya beliau gitu kan. Nah Al ini yang ikut lari, bukan yang masih tinggal di musola itu. Nah saya masih panik lagi, aduh ini saya belum bisa ketemukan Al ini, yang artinya saya belum tahu Al ini selamat atau enggak. Oke, saya tahu dari Ustadz Al sempat lari, yang artinya selamat dari gempa. Cuma saya nggak tahu kalau Al lari ke likuifaksi atau lari ke arah selatan yang aman dari likuifaksi gitu loh. Ya, pas saya temui Ustadz itu, Al cuma lari tadi nggak tahu kemana, dia nggak bisa dipanggil-panggil, cuma sudah lari panik ikut sama orang-orang yang kena lumpur dari Kelurahan Petobo gitu loh. Nah, di sempat saya keluar lagi nyari Al, pertama di terminal tempat kumpul banyak orang itu di terminal Petobo depan pasar. Saya teriaki di situ, Al, tidak ada yang nyaut, cuma ada anak yang lari, anak perempuan dekati saya. Dia bilang, papanya Al ya? Iya, Al lari naik mobil apa? Saya bilang, mobil bak, tapi tidak tahu kemana. Aduh, di situ sudah saya harus nyari Al lagi, cuma setidaknya saya tahu Al selamat di situ. Nah, ini Al selamat ini, tapi tidak tahu posisinya di mana. Ya, saya cari semua, ada orang kerumunan, saya teriaki. Pokoknya ada kerumunan, saya teriaki, Al, tidak ada yang jawab, sampai nanti jam 12 malam saya ke musola lagi memastikan Al sudah balik atau belum, atau setidaknya ada info atau tidak gitu. Nah, di situ saya dapat info Al ada di bandara. Nah, nanti dijemput sama pengurus masjid, baru saya bisa ketemu sama Al. Kurang lebih jam 12:30 begitu. Itu kurang lebih yang bisa saya ceritakan sampai saya ketemu lagi sama anak istri saya, berkumpul lagi. Halo, suaranya. Ibu mohon maaf suaranya Bu. Ya, Pak Ranto ini kan sempat diwawancara sama reporter TV ya. Gimana ceritanya bisa ketemu itu? Oh iya, Ibu. Nah, setelah ketemu anak istri saya, semua berkumpul, saya putuskan waktu itu nginap di depan kantornya Mama Al. Jadi kita tidur di bawah tiang bendera di rumput-rumputan begitu Bu. Terus paginya kita baru ke rumah lagi, ke rumah Petobo ambil barang-barang, karena saya pikir kita nggak bisa tinggal di dalam rumah lagi nih. Setidaknya kita mau mengungsi di pinggir jalan atau di mana lah tempat orang mengungsi gitu. Sampai nanti siang kita kan fungsinya di sawah-sawah di dekat PTN juga. Ada himbauan seluruh warga yang di sekitaran likuifaksi tidak boleh tidak boleh berada di sini, harus tinggalkan lokasi. Takutnya ada gempa susulan yang besar, ada bencana lagi likuifaksi.
Akhirnya kita putuskan ke bandara. Di situ Mm-mm. baru saya dapat info ternyata beberapa orang sudah meninggalkan Palu Mm-mm. lewat pesawat Hercules yang datang pertama kali di Palu. Iya, betul. Pesawat pertama datang siang, saya tidak tahu tepatnya, cuma meninggalkan Palu itu sekitar jam 12-an begitu, jam 12 atau jam 1. Itu pesawat pertama yang muatan 250 penumpang. Nah, di situ di pas-masa pindah posisi ngungsi ke bandara, di situ saya tahu termasuk teman-temannya Mama Al juga sebagian ikut pesawat yang penerbangan pertama keluar dari Palu naik Hercules. Nah, saya baru tahu kita bisa keluar, syaratnya apa? Sempat saya tanya begitu kan, katanya KTP. Cuma waktu itu saya tidak pegang dompet kan, Iya. sudah tidak tahu di mana Mm-mm. dompet, terus KTP, saya nggak pegang KTP. Istri bawa dompet sih, ada KTP, cuma istri tahu, masa kan kita nggak mau pisah lagi gitu Bu. Iya. Sampai akhirnya ya udahlah kita tetap bertahan di bandara. Mm-mm. Datang lagi pesawat yang kedua Bu. Nah itu Mm-mm. nanti meninggalkan Palu sekitar jam 3. Saya iseng-iseng waktu itu tanya sama petugas yang jaga di pintu. Dia masuknya lewat pintu darurat, pintu yang biasa untuk masuk ke BBM-nya pesawat barangkali. Di situ banyak orang kumpul sudah mau ikut naik ke pesawat gitu. Saya cuma iseng-iseng tanya informasi waktu itu. Malahan dipanggil Bu sama tentara karena posisi istri saya kan gendong anak saya yang kecil. Nah itu Iya, ada betul. terluka di pelipisnya karena tertoki kena benturan Terbentur. atau apalah, nggak tahu, sudah tidak ingat juga waktu kejadiannya karena waktu keluar dari rumah kan Mama Al sudah sambil apa sih istilahnya menyelamatkan diri kena benturan kanan kiri kayak gitu loh, karena posisi lari pada saat gempa terjadi itu. Nah, anak saya terluka malah sama tentara dipanggil di kiri jalan, mikir sini Bu, cepat sini Bu gitu. Jadi kita kayak diberi akses kemudahan padahal kita tidak ada apa-apa waktu Ibu. Artinya kita meninggalkan Palu juga sebenarnya siap nggak siap. Kenapa nggak siap? Kita nggak ada apa sih, pakaian juga seadanya. Terus kita mau kemana juga nggak tahu kayak gitu loh Bu. Cuma pikiran saya kan, saya yang paling panik sebenarnya Bu waktu kejadian itu. Saya pikir saya habis selamat nih dari likuifaksi. Kalau gempa terus terjadi kayak gini susulan, gimana kayak gitu. Terus Iya, yang betul. kedua, anak saya kan apa istilahnya pakai susu Bu, sambung formula. Di hari Sabtu pagi itu kita udah tahu udah ada toko jualan apapun. Iya. Terus uang cash kita juga terbatas karena maaf kita kan tanggal 2 bahan makanan pun juga di rumah juga kurang. Kita mau beli hanya ada uang di ATM, nggak bisa dipakai Bu, karena kan ada listrik, semua mati total. Memang benar-benar itu udah ngerasakan repotnya tinggal di Palu pada saat gempa itu. Kita sudah pikirkan kalau kita bertahan beberapa hari ke depan sini gimana, anak-anak kita nggak bisa beli susu, ada uang nggak bisa dipakai, mau beli di mana kayak gitu. Waktu itu umur si kecil berapa Pak? Yang adiknya Al itu? 1 tahun kayaknya, pokoknya baru bisa jalan waktu itu dia. Belum lama baru bisa jalan. Jadi memang sudah pakai susu formula. Posisinya susu formula tinggal sedikit. Tahan di sini gimana kayak gitu kan, sudah nggak ASI lagi Bu. Nah, maka dari itu kita putuskan keluar dari Palu. Salah satu alasannya kayak gitu. Saya memang yang bilang kita harus keluar dari sini, kita keluar dari sini. Itu pun juga karena terikut orang-orang yang pada bisa keluar, jadi kita kepikiran mau ikut keluar ke Palu Bu. Karena kebetulan juga diberi akses sama Pak tentara gitu. Akhirnya bisa ikut penerbangan yang kedua, yang pesawat Hercules dan 50 orang. Kita pun nggak tahu ikut kemana, ini udah ikut aja gitu. Pas pesawat baru tahu ini mau menuju ke Makassar gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, di Makassar bisa telepon sanak saudara atau apa kan, ATM juga sudah bisa dipakai, pikiran begitu. Setidaknya anak-anak aman dulu kayak gitulah. Kita udah habis kena bencana kayak gini, kita kayak benar-benar yang jaga nyawa kayak gitulah. Iya, Itu betul. Kayak sudah nyawa pertolongan gitu ya. Ya, saya sudah merasa saya nyawa sudah diselamatkan dari Allah pada saat likuifaksi. Kok kita masih dalam posisi di dalam kota Palu yang masih gempa terus, itu yang saya panik itu. Gempa susulan itu yang terus-menerus yang nggak berhenti-berhenti. Bahkan saya sempat dengar berita 1 bulan itu ada 800 sekian gempa susulan. Betul. Itu yang saya baca ya. Pasca likuifaksi itu mau mengembalikan struktur tanah yang tadinya berlobang apa di dalam itu ya, mau dikembalikan itu dalam proses pengembalian struktur tanahnya itu sampai 800-an kali lebih gempanya. Baik Bapak Al,
Ya, Bu. Kemudian cerita ketemunya tadi Ya, dengan oke. reporter itu di Makassar, Oke, di Jakarta atau di mana? setelah di Makassar, Bu, Mm-mm. saya pas dapat penerbangan Hercules yang pertama baru sampai, Bu. Mm-mm. Dia baru menurunkan apa istilahnya? Penumpang. Penumpangnya. Ternyata pesawat Hercules itu lama sekali Iya, betul, penerbangannya, betul. Bu. Itu Betul. baru saya tahu juga. Heeh. Saya juga sempat kaget, ternyata yang pesawat pertama baru sampai dan baru menurunkan penumpang. Mungkin sudah setengah jam atau nggak tahu lah ya tepatnya berapa. Tidak seperti pesawat domestik yang lebih Iya. cepat ya. Pas saya baru turun, itu pesawat rupanya mau terbang lagi. Saya tanya ke petugas, kan kita waktu turun harus lapor, Bu, nama sama dari mana asalnya gitu kan. Saya bilang nama kepala keluarga sama asalnya saya tahu gitu. Terus saya tanya, Pak, ini pesawat mau kemana? Ke Jakarta. Saya boleh ikut, Pak, boleh ikut. Saya bilang, udah apa-apa kalau mau lanjut. Akhirnya saya lanjut ke Jakarta, Bu. Iya. Saya pikir Jadi langsung ya. sudah di Jawa. Iya, Betul, betul. sekali itu, Bu, masih dapat penerbangan yang Hercules pertama, mau terbang lagi sudah. Akhirnya saya ikut langsung dengan segera, cuma kan kebetulan cuma bawa tas gendong satu, Bu. Cuma Iya. isinya baju ganti. Padahal tanpa waktu itu. KTP ya. Saya nggak ada KTP, istri Iya. saya ada, Bu. Iya. Nanti saya urus KTP lagi di Jawa, dan cetak di Jawa. Akhirnya saya ikut ke penerbangan yang Hercules ke Jakarta. Disitulah, Bu, saya baru tahu korban bencana dari Palu yang pertama mendarat ke Jakarta. Itu di hari Minggunya saya dapat kabar, kan akhirnya berhubung sama temannya Mama Al yang sudah duluan terbang di Jakarta. Kita ngumpul di sana, akhirnya saya ikut ke rumah temannya Mama Al itu, di rumah saudaranya. Nah, di hari Minggu sore sudah mau pulang, Bu, saya ditelepon sama temannya Mama Al yang sudah duluan, yang dia kan orang Bogor. Pas sampai di Bogor, rupanya dia dihubungi sama saudaranya yang di Kalimantan atau Rio. Cuma punya kenalan orang TV, Bu, orang TV One. Iya. Dia tanya begini, itu ada saudara saya dari Palu yang kena korban likuifaksi yang gempa tsunami gitu, kamu mau wawancarai enggak? Kebetulan baru mendarat dari Palu gitu di Jakarta. Gitu ya. Akhirnya ditelepon teman saya itu awalnya untuk menceritakan kejadian gempa itu. Nah, karena temannya Mama Al tahu kejadian saya sampai ke bawah likuifaksi, apa istilahnya, sudah hampir meninggal kayak gitulah, Bula. Makanya ada teman saya yang benar-benar ngalami langsung likuifaksi, kayaknya itu jadi narasumber lebih menceritakan kronologis waktu dia ke bawah likuifaksi. Nah, akhirnya saya ditelepon langsung sama TV One, Bu, karena nomor saya dikasih dari temannya Mama Al itu. Pas saya di jalan sudah mau ke stasiun Gambir, waktu itu sudah mau pulang ke Cilacap, telepon, Pak, nama saya kan sudah tahu. Terus Pak Suratno, korban yang Palu yang Pak likuifaksi ini bisa jadi narasumber di TV, Pak, di hari Senin di Apa Kabar Indonesia Pagi waktu itu, Bu. Saya bilang, aduh, ibu yang nelpon, minta maaf, saya sudah mau pulang ini, saya sudah posisi menuju ke stasiun Gambir waktu itu. Tapi Bapak mau nggak kalau jadi narasumber? Ya, cuma saya mau sih, cuma saya posisinya sudah mau pulang. Saya bilang, sempat saya tawari kalau narasumber by phone aja gimana, lewat telepon gitu, kalau untuk menceritakan kronologis kayak gitu. Oh ya Pak, nggak apa-apa, nanti saya hubungi lagi. Rupanya dia mungkin diskusi dengan orang TV One itu, dia nelpon lagi, Pak, kalau bisa Bapak datang langsung untuk bisa lebih menceritakan lebih detail kalau lewat langsung. Tapi gimana nanti saya ini, udah nanti kita tanggung semua akomodasi maupun Bapak mau tinggal di mana, nanti kita semua yang urus. Akhirnya saya telepon ibu saya dulu, karena saya sudah bilang sama ibu saya kalau saya sudah mau pulang gitu. Saya telepon sama ibu, saya izin. Rupanya ibu saya perbolehkan, udah enggak apa-apa, saya tahu kamu bisa menceritakan yang positif, yang baik-baik. Ya udah, akhirnya diperbolehkan sama ibu, saya telepon lagi. Sudah, Bu, akhirnya dijemput di stasiun Gambir sama pihak TV One. Saya diinapkan di hotel apa saya lupa, Bu, di Jakarta. Nah, besok hari Seninnya baru saya ngisi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah selesai acaranya jam 7, kita cek kembali ke hotel. Terus kan sudah mau pulang lagi, Bu, sorenya, Senin sore berarti.
Dari TV One pihak lain ditelepon lagi saya, Bu. Rupanya ditelepon dari pihak ILC, Indonesia Layar Club, yang dipandu Karni Ilyas. Iya, betul. Karni Ilyas, saya telepon, Pak, dari TV One. Saya kira ada apa lagi toh, Bu? Apa saya salah bicara atau apa, atau ada urusan apa yang belum beres? Iya. Gitu. Belum pernah ya kalau ke Karni Ilyas, kan biasanya urusan politik gitu ya. Iya, sempat kaget juga saya, Bu. Itu pun posisinya saya sudah di stasiun lagi, bukan sudah dibiayai dari yang pihak manajemen Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah selesai, termasuk hotel, akomodasinya kita pun sudah diganti, sudah diberikan tiket juga untuk pulang. Telepon lagi sama yang pihak ILC, Pak, Bapak masih di Jakarta? Masih, tapi sudah mau pulang juga ini, Bu, sudah. Aduh, Pak, kalau bisa ditunda lagi ya, Pak. Kenapa? Pak, ini dari ILC kami, Pak, dari TV One. Ini dia bilang acara yang lebih lebih banyak yang ditonton orang, kalau bisa Bapak jadi narasumber lagi ya. Akhirnya kedua kalinya saya juga minta izin sama ibu saya. Saya jawab, saya sudah bilang sama ibu saya hari ini saya mau pulang, boleh nggak saya telepon ibu saya lagi, mau minta izin gitu. Oh iya Pak, kita tunggu ya Pak ya kabarnya. Saya telepon ibu saya lagi, Mak, saya ditelepon lagi sama TV One, padahal saya sudah di stasiun ini. Nanti lagi jadi narasumber di LC gitu. Mana? Ya enggak apa-apa dia ibu, yang penting kamu baik-baik di situ, ibu sudah jaga kamu selamat juga sudah lega, dia bilang udah penting jaga diri baik-baik. Ya tanya anak istri gimana, nggak apa-apa kan gitu. Padahal selama ini nggak ada gambaran mau masuk TV dengan cara apa ya, tapi Allah yang mengkuasakannya. Betul, nggak ada Bu. Itu juga cuma bagian dari mimpi Bu. Iya, betul. betul. Saya kan dulu awalnya pernah kerja di radio dulu. Terus di dunia entertain itu sudah nggak asik lagi, cuma saya pengen suatu saat muncul di TV dalam hal apa kayak gitu. Ternyata Allah munculkan saya dalam kondisi yang kena bencana. Jalannya ya. Jalannya Allah. Skenarionya Allah seperti itu. Ya begitulah Bu. Itu yang bikin saya ingat sekali itu Bu, dari semua yang termasuk perjalanan ke Jakarta itu. Saya nangis waktu lihat anak-anak saya tidur di hotel. Kenapa saya nangis? Karena hari Jumat malam kita tidur di rumput-rumput, alasnya itu cuma pakai baju di kamarnya Mama Al, kebetulan ada baju pembagian, itu yang saya ambil 2, satu untuk alas, satunya untuk selimut anak saya. Jadi tidak memperdulikan nyamuk, tidak memperdulikan lampu ya, karena semua saya mati total. Tidak bisa tidur malah waktu itu, bahkan gempa yang besar sekali jam 2, itu saya yang paling pertama kali berdiri lompat, kan ada gempar lagi yang agak besar susulan di hari Jumat malam. Itu saya yang pertama kali lompat karena kan memang saya tidak tidur, sudah sempat mau naik lompat pagar gitu. Rupanya gempa susulan yang orang-orang tidur. Saya sampai pagi tidak ada tidur. Dan kita nggak ngerti ya kekuatan gempa yang berikutnya itu apakah lebih dahsyat atau bagaimana, kan karena kita khawatirkan itu takutnya ada yang lebih besar lagi gitu. Masya Allah, luar biasa pengalaman Bapak Al ya. Betul. Jadi semua korban likuifaksi yang selamat itu sebetulnya pahlawan untuk keluarga, karena masing-masing berjuang untuk dirinya, untuk bertemu dengan keluarga. Seperti pengalaman kemarin dari mentor kita juga, ketemunya dengan orang tua sudah sampai disusul ke kampus, karena kondisi itu waktu itu Munifa itu salah satu mahasiswa BK lagi di kampus, ada acara di jurusan, disusul orang tuanya dari Marawola, beda kabupaten, ke kampus tidak ketemu, dan bisa ketemunya lagi itu perjalanan pulang di kesempatan yang lainnya. Baik, sekarang saatnya silakan kalian kalau ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa ke Pak Ratno, mau ketemu langsung sumbernya. Silakan kalian bertanya, kemudian nanti yang akan didiskusikan nanti di dalam LMS adalah terkait nilai-nilai apa yang bisa kalian ambil dari sebagai bagian refleksi ya, kegiatan ini, nilai apa yang dapat kalian ambil dari kejadian ini. Kalau kemarin di dalam bentuk video, nanti di dalam bentuk uraian kalian tuangkan di LMS. Kemudian untuk settingan waktunya, karena ini juga ada yang ibadah, maka untuk pengaturan waktunya nanti saya coba siasati supaya semua bisa masuk, terhitung presence di situ, karena kita juga harus berdamai dengan sistem ya. Di sistem masih ada beberapa keterbatasan, jadi kita yang harus mensiasatinya supaya semua bisa tercover, baik yang ibadah maupun yang tidak. Terima kasih Pak Al sudah join, tapi ini untuk selanjutnya yang mahasiswa mau bertanya silakan. Ya Bu, insya Allah.
pengalaman yang luar biasa. Pak Anggraini silakan Dek, hidupkan suaranya Dek. Raise hand Anggraini. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf saya belum bisa on cam. Ya. Di sini yang saya mau tanyakan kepada Bapak Suratno itu terkait waktu kejadian Pak. Jadi likuifaksinya itu terjadi berapa menit atau berapa jam? Karena kan melihat juga beberapa yang bisa survive, beberapa yang juga mohon maaf kan terbawa atau tenggelam sama lumpur-lumpurnya itu. Gitu. Jadi saya pengen tahu sih berapa, kayak kalau survive kan juga saya tadi juga merasakan bahwa memang susahnya survive di keadaan seperti itu juga. Mungkin itu aja sih Pak. Jadi berapa lama kejadian itu gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Anggraini ya. Yang bisa saya ingat dari kejadian likuifaksinya ini ya, persebawan lumpur sampai saya berhenti lumpur itu hitungan menit sih sebenarnya, mungkin 1 menit atau 2 menit itu proses dari saya jatuh tertelungkup sampai saya ke bawah aliran lumpur itu kurang lebih 2 menit atau lebih, karena cepat sekali posisinya. Iya, betul. Kencang ya gitu. Cuma pas saya berhenti itu masih di tengah-tengah lumpur itu, pun saya sempat teriak begini pada saat orang kayak yang ibu-ibu itu, saya lupa ingat namanya siapa, cuma ibu dan anaknya ketemu berjauhan. Nah, ada beberapa itu orang tua yang ibu-ibu agak besar badannya, dia nggak bisa goyang dari istilahnya, nggak bisa pindah dari tempatnya dia berhenti likuifaksi itu. Kalau saya kan masih bisa kesana bahkan saya masih bisa merayap menyelamatkan. Kalau yang orang tua kayak gitu memang nggak bisa. Kalau bisa kita jangan terlalu banyak buang energi waktu itu. Iya, betul. Karena kita benar-benar di tengah kubangan dan hanya bisa diselamatkan dari luar. Itu yang saya rasa waktu itu, Bu. Bagi saya melihat yang ibu-ibu itu. Jadi sempat saya teriak, kalau bisa jangan terlalu banyak buang energi. Kita hanya bisa diselamatkan dari luar. Saya bilang begitu, tunggu penyelamat. Saya waktu itu sempat teriak begitu, Bu. Sebelum saya meninggalkan merayap sampai ke perumahan yang masih berdiri. Jadi bahkan Bu, kan ada tetangga saya yang waktu itu masih sementara duduk di depan toko saya, itu namanya Dimas. Itu ketemu nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan, saya lupa juga. Dia ketemu, saya tanya kronologisnya, kamu gimana, kan kita sama-sama waktu itu, kamu lari kemana? Dia bilang, saya cuma lari ke belakang juga Mas, tidak jauh dari Mas. Cuma dia larinya agak ke arah, kalau saya ke samping toko, sebelah kanan toko saya, dia larinya ke arah kiri toko saya. Dia itu Bu, posisinya kalau nggak diketemukan orang di malam hari tidak selamat, karena dia cuma tangan sama mukanya aja yang bisa untuk bernafas. Seluruh badannya tenggelam dan tidak bisa bergerak karena lumpurnya itu sangat ini ya. Dia sampai lemas karena kehabisan tenaga, teriak-teriak sampai berusaha keluar. Dia cuma tangannya sama mukanya yang masih masih kelihatan. Nah, nanti dia kalau diketemukan keinjak sama orang yang di pagi harinya nyari keluarganya. Itu dia baru tolong kayak gitu. Iya, jadi kalau ditanya waktunya kurang lebih 2 menitan lah. Iya, betul. Betul. Jadi Oke. Di kupasan-kupasan nanti bisa ditelusuri juga di jurnalnya. Vero sangat bagus pertanyaannya. Memang hitungannya itu hanya detik ke menit. Jadi seperti kalau saksi-saksi yang mendengar gemuruh suara itu seperti sebuah pesawat jatuh, dentumannya sangat keras, tapi tiba-tiba lapis bumi yang bawah itu kayak naik semua ke atas gitu Mas ya. Pak Ratno ya. Jadi betul, dan itu mungkin karena berbarengan dengan terbelahnya sesar itu. Sesar Koro itu pas di situ, sehingga begitu menembus dengan kekuatan yang luar biasa, akhirnya lapisan bumi itu menjadi terbalik dan langsung menggulung gitu. Jadi yang di depan rumah saya juga bercerita demikian, Pak Heri, Bu Heri itu lagi makan semua, tiba-tiba begitu keluar ke halaman itu, dari atas itu seperti buih putih, tapi isinya itu ada pohon, ada rumah, ada mobil, semua jadi satu kayak bergerak ke arah mereka, sehingga bersyukurnya itu bahwa beliau satu keluarga itu sudah selesai makan, jadi ada energi ya.
tapi pokoknya tanpa lapis kaki, tanpa alas kaki, tanpa apa, mencoba lari mencari arah yang berbeda di gerakan itu. Baik, ini ada penanya berikutnya. Vero, cukup terjawab deh ya. Cukup, Ini, terima kasih. Oke, ya. Ini ada Ali dengan Bima. Siapa duluan, Sweet? Ali, Boleh silakan Ali deh. dulu. Baik, sebelumnya selamat pagi Pak, salam kenal juga. Saya dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, nama saya Ali. Jadi gini Pak, saya mau mempertanyakan, sebelum terjadinya ada likuifaksi itu kan ada gempa dan tsunami. Kira-kira berapa jaraknya sih Pak antara gempa, tsunami, dan likuifaksi? Dan apakah dari BMKG-nya udah menginfokan sebelumnya? Karena kalau ada bencana alam susulan kayak gitu. Terima kasih. Maksudnya waktunya ya antara selang. Sebentar Mas Ratno. Iya. Oke, Ali, saya tampung dulu pertanyaannya Bima apa? Apakah masih ada irisannya dengan pertanyaan Ali deh supaya langsung satu kali nanti dijawab Pak Ratno? Beda ini Bu. Oh beda. Baik, kalau begitu satu-satu. Ya, oke Mas Ali, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk waktunya tentu saya tidak tahu selisih antara dari gempa ke tsunami-nya karena saya nggak ngalami yang di titik tsunami. Kalau dari gempa ke likuifaksi itu hitungannya detik. Yang jelas begitu selesai yang gempa itu kan saya berdiri tengah jalan dari saya tiarap berdiri, saya cuma lari ngejar anak itu kurang lebih jarak 20 meter, kasih berdiri motor itu saya sudah dengar suara gemuruh. Itu mungkin tidak sampai 1 menit suara gemuruh itu saya dengar dari berhentinya gempa itu, mungkin hitungan detik lah 30-an detik begitu. Jadi suara gemuruh itu kan bisa menandakan awalnya likuifaksi Bu ya, walaupun belum sampai ke saya. Kalau sampai ke saya, ke nyapu saya itu mungkin hitungan menit sih Bu, karena jarak dari titik saya ke ujungnya likuifaksi itu Bu, yang kita tahu tanggul yang jebol itu, karena bahkan dari saksi mata itu sebelum tanahnya mengalir itu ada dentuman dari bawah memang Bu. Jadi sehingga menyemburkan tanahnya air bercampur pasir itu yang dari bawah bumi itu diawali suara dentuman. Itu pun saya dengar dari cerita teman saya yang kebetulan keluarganya pun tidak menemukan satu pun, hanya dia tinggal seorang itu. Dia pas di posisi berjalan di samping tanggul itu. Dari samping gempa hitungannya detik lah kalau di waktunya. Nah kalau tsunami saya tidak bisa tahu kapan tsunami itu dari selesai gempa sampai tsunami itu mulai terjadi. Itu saya tidak bisa jawab. Betul. Kalau di bagian tsunami, kalau likuifaksi itu seperti tsunami darat gitu ya. Karena kita itu jarak Petobo ke pantai itu sekitar 5 kilo lebih ya? Ya, 5 kilo lebih lah. 5 kilo lebih Ali jaraknya dari Petobo ke pantai gitu. Jadi kalau yang bagian teluk itu memang terjadi likuifaksi. Tapi kalau di Petobo itu daratan gitu, daratan tapi kemudian berubah menjadi lumpur air, banjir lumpur gitu ya, dan lumpurnya itu berjalan gitu Mas ya, sampai di bawah yang apapun yang di atasnya, apapun rumah, yang pohon, di rumah, pohon, mobil, apa semua digulung gitu. Dan putarannya yang Petobo itu seperti lingkaran obat nyamuk begitu ya. Iya, kalau dilihat dari posisi rumah itu berputar gitu. Betul, perpindahan dari rumah titik sebelum likuifaksi dan setelahnya itu dia gerakannya seperti gerakan memutar ya. Betul sekali Bu, karena posisi saya belakang toko, nanti saya berhenti itu sudah menyerong Bu, kayak melingkar begitu. Dia bukan dari atas langsung ke bawah, tapi dia melingkar. Iya, betul. Ya, baik. Kemudian ini Ali, untuk yang bagian tsunami itu yang memang dekat sampai jembatan yang baru dibangun, yang kokoh pun bisa roboh. Kemudian mall, kemudian gedung-gedung bertingkat, hotel semua juga bisa hancur. Ya. Itu kondisi yang terjadi di sana. Jadi memang serentak waktu itu, dan di media itu yang pertama diekspos adalah karena dia di bibir pantai dan berada di pusat kota ya. Kalau sementara kayak kawasan Petobo itu kan di luar prediksi karena itu daratan. Jadi waktu belum menjadi pusat perhatian. Begitu ngerti ada likuifaksi, ini sebuah fenomena langka, baru itu kemudian diekspos. Dan BMKG pun sebelumnya tidak
mengidentifikasi itu Mas ya, Iya, Bu. berkembang, dikaji itu setelah ada likuifaksi. Nah, satu fenomenanya itu sekitar 2 bulan sebelum ada likuifaksi itu di belakang rumah saya persis itu tiang listrik itu selalu Iya. mengepul asap. Keluar air panas Ah, tuh ya. Setiap kali habis hujan, sore-sore, kadang kalau pagi harusnya keluar embun, dia mengepul, mengeluarkan asap. Tapi saya posisi waktu itu kan mobile Malang ke Palu ya. Jadi begitu di Palu saya keluar lewat belakang rumah tuh. Kenapa ini kok begini? Saya tengok di dekat tiang listrik itu barangkali ada orang lewat jalan buang puntung rokok di situ, kemudian mengeluarkan api dari rumahnya, ternyata tidak. Begitu saya sampaikan ke suami, ya kok belakang itu aneh ya. Harusnya keluar embun kok keluarnya keluar asap gitu dari dalam. Kemudian suami saya bilang, hati-hati panas bumi kita di sesar koro. Cuman kan kita hanya diskusi suami istri, tidak berani menyampaikan keluar karena waktu itu sama sekali tidak ada kita kenal tentang fenomena alam ini. Dan ternyata kita tahunya ya begitu sudah kejadian. Waktu itu kami lapornya ke PLN karena itu terjadi di tiang listrik, takut kenapa-napa. Begitu PLN survei dia bilang ada arus di bawah gitu. Ada arus, tapi kita mikir ini kan tiang arusnya kan ada di atas gitu. Kenapa bisa arus listrik di bawah, kan di logika kan nggak masuk akal ya. Tapi ya itulah, kami pokoknya langsung siap-siap saja. Kita ambil inisiatif saja, alternatif cari tempat lain gitu. Tapi ya alhamdulillah Allah yang membuat skenario. Kami 1 hari sebelum likuifaksi semua diberangkatkan ke Malang gitu. Kamis sore sampai dan hari Jumatnya kejadian, kami tidak berada, satupun tidak ada orang di rumah. Nah, ini masih ada 2 penanya yang antri nih, Bima dengan Aisyah. Kita dahulukan dulu Bima karena tadi bersamaan dengan Ali nih mau tanya. Silakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan diri dulu, Dek. Iya, baiklah, perkenalkan nama saya Bima Dwi Darmayana, asal Universitas dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya ingin bertanya kepada Bapak Suratno, setelah terjadi kejadian likuifaksi, kan banyak posisi bangunan di daerah tersebut bergeser sampai ratusan meter ya Pak. Pada akhirnya bangunan-bangunan yang roboh, hancur itu orang yang sudah mempunyai hak atas tanah tersebut, sekarang itu gimana ya Pak? Apa diganti sama pemerintah atau karena kejadian ini ya sudahlah, rugi saja gitu Pak. Oke. Ya, terima kasih. Ya, itu pertanyaan baik sekali itu. Mudah-mudahan bisa nanti sampai ke pemerintah juga. Jadi sampai detik ini kan programnya untuk yang pertama adalah sementara bagi yang benar-benar rumahnya tidak bisa ditempati, terkhusus di lokasi likuifaksi yang kita sebut sekarang zona merah. Ya, sementara itu hunian sementara ya, kalau tetap hunian tetap. Dulu ke hunian sementara dalam kurun waktu 2 tahun menunggu pemerintah menyediakan tetap atau hunian tetap. Tapi sejauh ini sudah hampir 3 tahun ya Bu ya, kurang beberapa hari lagi ini kita di 28 September ada beberapa yang masih tinggal di utara, ada yang belum dapat tetap juga, walaupun sebagian sudah ada yang tetap. Terus kalau sisi tanahnya kan memang sudah tidak bisa diapa-apakan, tidak boleh dijadikan bangunan atau hunian lah, intinya hunian. Jadi sejauh ini ya ikhlas, nggak mengikhlaskan ya, ada sebagian yang ikhlas ya sudahlah saya tidak dapat mengganti nggak apa-apa, tapi ada sebagian yang masih berharap dapat mengganti karena dia nggak punya lokasi atau tanah yang di tempat lain kayak gitu. Ya, jadi masih kayak termasuk warga Petobo sekarang yang saya lihat, termasuk ada yang biasa sering ke rumah bantu-bantu di rumah itu, sampai sekarang belum dapat penggantian utang dan dia tidak punya lokasi di tempat lain. Dia hanya sekarang tinggal dia tidak mau di utara juga karena utara kan cuma 1 kamar, sementara dia keluarganya banyak. Dia bikin rumah-rumah bukan kayak gitu Bu, dindingnya seng, atapnya seng, jadi kalau siang panas banget. Dan sampai sekarang masih tinggal di situ selama 3 tahun. 3 tahun dia punya kurang berapa hari. Tinggal tanggal 28 September itu nanti 3 tahun. 12-16 hari lagi.
3 tahun dari kejadian, Iya, sebagian belum dapat lahan pengganti sesuai yang dijanjikan pemerintah. Walaupun sebagian ya sudah ada juga yang dapat. iya, Artinya betul. bisa dibilang belum merata begitu. Mm-mm. Karena untuk persyaratan penggantian itu kan ada beberapa yang harus dipenuhi, Mas Ratno ya. Di Betul, Bu, antaranya betul, itu betul. kayak surat-surat kepemilikan rumah, pati dan lain sebagainya. Dan itu karena likuifaksi kan sudah banyak itu yang berkas-berkas begitu itu hilang begitu saja gitu. Betul, itu juga salah satu yang bikin repot. Salah satu Beberapa hambatan. toko yang salah satu yang kena likuifaksi, Bu. Karena Mm-mm. betul, bahkan ada yang beberapa belum dibikin surat-suratnya, Bu. Karena Mm-mm. syaratnya harus ada sertifikat Iya, sebagai pengganti. Artinya syarat penggantinya harus ada sertifikatnya. Sementara beberapa warga toko, Bu, banyak yang belum punya sertifikat karena belum disertifikatkan sebelum likuifaksi. betul, Itulah. betul. Dan kalau yang Petobo Kampung itu habis semua ya. Bilang begitu, Bu. Bisa habis. Jadi kami untuk posisi kami itu agak istilahnya agak di pinggir karena di BTN itu, Mas ya. Betul, BTN pun sebagian habis, yang BTN kehutanan itu yang semula perumahan itu berubah. Betul. Waktu saya datang 1 bulan pasca likuifaksi itu saya kaget, dulunya di situ saya lihat rumah-rumah berubah menjadi hamparan padi dan kelapa. Pohon kelapa. Jadi yang itu yang bergeser di bawah dari ke atas itu pindah seperti sebuah lahan baru, rumahnya tidak ada tapi berubah menjadi lahan baru dengan tipikal tanaman yang baru yang pindah dari atas. Dan padinya itu padi-padi yang sudah menguning. Jadi nggak tahu padinya siapa. Pohon kelapa juga ratusan pohon kelapa di depan rumah saya sekitar 200 meter itu waktu itu begitu kami membuat pondasi rumah yang sekarang itu rumah kami bikin setelah gempa, di depan sana itu pohon-pohon kelapa yang posisinya miring, jadi sampai dia menguning sampai kemudian mengering dengan sendirinya ratusan dari atas, kolam-kolam ikan tiba-tiba menemukan yang baru. Jadi kalau dibilang ini tanahnya siapa, ini tuh nggak tahu karena yang di atasnya itu punyanya orang, kita nggak tahu siapa, tapi tanahnya yang bersangkutan ada di posisi itu gitu. Nah, ini sebetulnya salah satu dampak psikososial ya, selain orang-orang kehilangan pekerjaan, kemudian rumah, bahkan keluarga, itu untuk memperjuangkan ke situ memang ada yang sebagian sudah memperoleh rumah berupa hunian tetap. Sekarang ada beberapa dikembangkan, itu ada di dekat-dekat kampus, di oleh Buddha itu ada 1000-an rumah lebih, dan di situ juga langsung dibangun kompleks pendidikan. Ada yang memperoleh tempat di sana, tapi juga ada yang sebagian tidak. Nah, untuk yang memang berada pada zona merah itu sama sekali tidak boleh mendirikan bangunan. Tapi ada juga kompensasi lain yang diberikan oleh pemerintah, diantaranya adalah diidentifikasi nih kerusakan ringan, sedang atau berat. Kalau rusak berat itu diganti untuk sebesar 50 juta Mas Ratno ya. Ya, betul. Kalau betul, yang sedang itu 25 dan yang ringan itu 10 juta. Jadi untuk rumah saya sendiri itu yang rumah lama itu dapat kompensasi pada kerusakan sedang karena ada rekan gitu. Ada juga yang rusak berat, tapi itu pun juga muncul konflik. Ada yang dibayarkan total, ada juga yang uangnya kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan sama ininya Mas ya. Jadi termasuk yang terjadi di depan itu hanya masalah yang di depan rumah kami itu hanya menerima 70% karena yang 30%-nya sudah dibawa lari sama ininya gitu. Nah, iya fasilitatornya. Jadi itu beberapa konflik dampak sosialnya gempa, tsunami, likuifaksi. Itu tadi yang ditanyakan oleh Bima terkait dengan status kepemilikan tanah. Aisyah? Iya. Ada penanya berikutnya, Aisyah silakan Dek. Terlempar ya. Yang lainnya, apakah masih ada yang akan ditanyakan ke Pak Ratno? Aisyah tadi sempat raise hand, tapi barusan saja keluar. Ada yang lain masih mau bertanya? Mau izin bertanya, Bu? Ya, silakan, Dek. Tapi mungkin bukan di Petobonya sih, Bu, bukan di pusat likuifaksinya. Tepatnya sih saya mau nanya di bagian Palunya, Bu, yang terkena tsunami-nya.
Itu kan ada kampus Unpad ya, Bu ya? Ya, kalau yang kena tsunami posisinya lebih deket ke IAIN Palu. Kalau berarti yang Unpad Un- itu nggak kena. Unpad itu di atas, jadi dia itu lebih ke bangunan yang retak dari lantai 1 sampai ke atas retak gitu. Ada juga yang roboh gitu. Kalau di Unpad, kalau di IAIN Palu itu dekat dengan pantai karena dia hanya nyebrang jalan, tapi IAIN cenderung aman ya. Tapi kena Bu, kena likuifaksi yang di bagian belakang, Bu, kena tsunami saya lihat Bu. Oh iya iya. Ya, sempat kesapu tsunami. Dan sekarang sebagiannya sudah direlokasi ke tempat baru di daerah Sigi ya. Iya Bu. Di POM BW, kampus baru. Berarti yang di bagian Palu itu tidak dikenakan likuifaksi kayak gitu ya, Bu? Kalau likuifaksi itu di Kota Palu itu ada beberapa titik ya. Di Petobo, di Petobo itu dia perbatasan ke Sigi ya, karena Ya, Bu, betul. termasuk wilayah Kota Palu yang berada di pinggir ke Sigi. Kemudian satu itu di Perumnas Balaroa. Perumnas Balaroa itu kalau dari pantai masih naik juga ke atas, tapi itu juga habis ya. Likuifaksinya tipe di sana kalau di Balaroa itu cekung begini ya. Iya Bu, ya. Tidak Jadi, mengalir tapi lebih kayak di blender kata saksi di sana Bu. Betul, beda bentuknya. Kemudian di daerah Sigi sendiri ada Joneoge. Joneoge itu kayak betul-betul terputus gitu ya. Jalan raya itu kayak dipotong dan ambles ke bawah. Jadi untuk melanjutkan ke sana lagi itu sudah berubah. Itu mungkin sempat yang ada video viral jalan putus tapi tiba-tiba videonya terpotong itu ya. Nah, itu di SPBU yang getarannya langsung ambles itu di wilayah Joneoge. Itu Ali. Jadi di Kota Palunya sendiri ya variatif, ada tsunami-nya, ada likuifaksinya, kalau gempanya menyeluruh terjadi. Mungkin pertanyaan terakhir, Bu. Banyak pertanyaan mungkin. Silakan, Dek. Kalau misalnya kondisi Palu saat ini bagaimana, Ibu? Bapak, barangkali sudah membaik dan perekonomiannya juga sudah membaik, fasilitas kotanya juga udah pulih juga, atau masih ada perkembangan gitu pembangunan? Iya, Mas Ratno silakan, Mas. Oke, kalau yang di tempat saya di sekitaran Petobo sebagian sudah mulai kembali lagi. Di lorong saya saja khususnya yang saya tahu itu dari 50-an kepala keluarga depan belakang lorong itu baru terisi 28 rumah. Jadi sisanya tidak kembali lagi. Kalau hitungan RT, kan RT dulu kita ada 200-an lebih kakak yang kembali 100-an lebih. Nah, sudah setengahnya lebih lah, artinya sudah kembali ke Petobo ulang. Kalau Kota Palu bisa dibilang sudah mulai normal. Cuma ada dampak lain itu ya Bu ya. Sekarang jalur air yang kan dulunya di samping likuifaksi itu samping rumah ada jalur air itu Bu ya, apa istilahnya kayak got itu, kan itu tertutup. Jadi sekarang kalau hujan banjir. Sekarang Petobo banjir karena air kan cari jalan mana dia yang terendah yang dialirkan dengan baik, ada saluran gitu, sekarang tidak ada. Ya itu sih kalau dari sisi tata kota kayak gitu. Betul. Jadi untuk saluran air itu tadinya ada saluran air kecil di belakang perumahan Petobo itu, tapi kemudian karena tertimbun semua oleh lumpur likuifaksi, jadi saluran itu akhirnya tidak menemukan jalannya gitu, sehingga airnya menggenang di komplek, begitu hujan turun langsung banjir ya. Itu Ali. Jadi di beberapa titik untuk pembangunan sih mulai dibangun kembali ya. Kalau untuk fasilitas di kampus sendiri memang dalam proses pembangunan secara bertahap. Karena gedung-gedung banyak yang tidak digunakan, jadi ada plus minusnya sih. Disambung kita masih belum ada gedung yang representatif, kemudian ditambah lagi COVID, jadi pembelajaran online itu cukup menolong juga. Karena kalau menyiapkan semua harus masuk ke dalam ruangan tidak tertampung karena banyaknya gedung yang rusak di Unpad sendiri. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama Mas Ali. Aisyah silakan Dek. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Suratno, dalam setelah kejadian itu pasti meninggalkan trauma yang cukup mendalam ya Pak bagi korban sana.
karena saya pun pada tahun 2009 juga pernah terjadi gempa di Sumatera Barat, dan untuk healingnya atau penyembuhannya itu cukup lama. Dan bagaimana dengan proses healing untuk korban bencana yang jadi di sekitaran Petobo itu, Pak? Apakah ada tindakan dari BNPB-nya atau dari pemerintahnya agar mungkin masyarakat itu tidak trauma gitu, Pak? Karena likuifaksi ini kan baru juga terjadi di Indonesia. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak. Ya, mungkin ada pendampingan tidak Mas Ratno selama ini? Dulu sih ada beberapa penawaran untuk kayak trauma healing itu, Bu, ya. Cuma saya sih nggak ikut gitu ya, karena posisi saya juga waktu itu di Jawa. Saya bisa dibilang trauma healing saya justru di Jawa, Bu, ketemu dengan orang tua. Ketika kembali ke kampung ya? Ya, kan saya 21 hari di Jawa, Bu, baru kembali lagi ke sini. Istilahnya kayak menyiapkan mental kayak gitu, Bu. Saya lihat lokasi likuifaksi itu awalnya nggak sanggup, Bu, gemetar kaki kayak lemas saya, Bu. Iya, betul. Sempat saya dibantu sama teman, ayo nggak apa-apa kita lihat lokasi kamu kejadian gitu. Saya cuma penasaran aja sih untuk melawan trauma saya gitu, Bu. Kan sampai agak sampai sekarang pun saya secara pribadi yang masih trauma ya, karena saya paling panik kan kalau ada gempa. Bukan beberapa kali juga terjadi gempa di Ampana sampai kerasa di Palu. Saya yang bisa dibilang paling sensitif kayak gitu. Terus kalau dari pemerintah, dari BPMKG sih himbauannya yaitu salah satunya likuifaksi ini adalah bencana baru di Petobo atau di Palu ini. Kalau di Indonesia mungkin ada beberapa, cuma bahkan di dunia, ya skalanya kecil. Cuma di Palu ini yang benar-benar skalanya besar, ada beberapa titik kejadian likuifaksi yang sifatnya besar dan memakan korban jiwa karena di lokasi wilayah padat penduduk kayak gitu. Nah, jadi himbauannya sih dari BMKG maupun pemerintah adalah menegaskan untuk tidak boleh membangun di bekas likuifaksi atau yang kita sebut zona merah. Itu syarat wajibnya ya, dengan konsekuensinya pemerintah memberikan tempat pengganti kayak gitu. Itu untuk himbauan di lingkungan. Kalau untuk secara pribadi dalam trauma atau apa, kan artinya masing-masing ya, ada yang sampai ke bawah sampai sekarang, kayak contoh saya paling panikan termasuk anak saya yang laki-laki yang pertama itu dia sampai sekarang kalau ke kamar mandi kita ditemani atau nggak tutup pintu, itu sampai sekarang, Bu, ya selama 3 tahun ini masih belum berani. Apalagi kalau malam ya, kalau siang pun kadang saya lihat kamar mandi dia nggak pernah tutup pintunya. Terus kalau malam pasti minta ditemani kayak gitu. Iya. Jadi memang ini pemulihan kondisi psikologisnya itu butuh waktu yang panjang ya, baik dari terutamanya untuk anak-anak. Kalau orang dewasa kan mungkin lebih berpikir ada aktivitas lain, bisa sharing ke banyak orang dan lain sebagainya. Dan sesuai yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika mahasiswa saya tanyakan digali tentang mereka untuk mengingat ini, mereka malah cenderung jangan, Bu. Yang penting kita sudah bersyukur kita masih bisa bertemu keluarga, ketemu teman gitu ya, masih bisa menikmati kehidupan. Jadi untuk bagian pemulihan mungkin di awal-awal memang banyak lembaga-lembaga yang baik dari instansi resmi maupun dari swasta yang memberikan bantuan trauma healing. Termasuk saya sendiri juga terlibat di beberapa itu di kantor statistik, kadang kita dilibatkan, mengundang, diajak teman, ayo ke sana. Tapi itu karena saya baru kembali ke Palu kan setelah 1 bulan ya. Begitu posisi likuifaksi pas hari H saya posisi di Malang, itu setelahnya saya ke kampung halaman juga seperti Mas Ratno, saya ke Pekalongan. Hanya suami kembali ke Palu karena kondisi adiknya suami 2 orang tidak ditemukan, 1 kemenakan tidak, jadi harus berada di tengah keluarga. Dan semua waktu itu kondisi keluarga mengungsi, ada yang ke balai kota ya, kantor wali kota dan sebagainya. Dan yang di Petobo seperti yang saya ceritakan kemarin itu kondisi rumah adik saya itu berada sekitar 800 meter dengan posisi setengah lingkaran ke posisi baru. Nah, ini untuk anak yang jelas sih dari likuifaksi, tsunami dan gempa ini
meninggalkan juga banyak korban karena ada yang orang tuanya tidak meninggal, ada yang satu keluarga itu 12, kehilangan 12 anggota keluarganya, ada yang 11 dan lain sebagainya. Dan di Petobo sendiri ada yang sempat cerita Mas Ratno ya, untuk yang di kampung itu begitu datang trek itu mau mengevakuasi anak-anak gitu. Begitu anak-anak dinaikkan ke atas trek, tiba-tiba justru treknya itu tergulung lumpur dan masuk. Jadi dengan trek dengan semua jiwa yang ada di dalamnya masuk. Bahkan ada mobil itu di dalamnya ada orangnya. Begitu mau diangkat pakai alat berat, itu kan mau menyelamatkannya bukan mobilnya ini, tapi orang yang ada di dalam. Tapi justru alat berat itu yang terhisap masuk ya. Karena lumpurnya itu lumpur seperti menghisap dari dalam. Dan kejadian setelah 1 bulan kejadian likuifaksi itu di bulan Oktober, saya begitu menelusuri jejak rumahnya adik saya, yang kalau di posisi sekarang itu ada sekitar 200 meter itu dari rumah saya. Begitu masuk ke situ itu sandal saya itu terbenam. Sandal saya kayak saya berpijak di atas kayu seng, itu saya coba untuk sampai ke titik rumahnya karena saya lihat rumah dari papan dan sengnya itu masih saling menyangga begini waktu saya ke situ. Kaki saya itu terbenam, tapi begitu mau diangkat lagi itu sandal saya sudah tidak kelihatan karena sangat pekat di dalam itu. Jadi sudah akhirnya ditinggalkan, saya sudah tahu itu titiknya. Biar uang receh semua ada di situ kering, dalam kondisi kering. Baju, uang-uang receh, foto pengantin masih ada di situ, tapi kalau uang-uang yang agak besarnya sudah tidak ada karena jelas itu orang tertarik gitu kan. Nah, itu jadi kondisinya demikian, betul-betul kayak dipindah reposisi gitu untuk kondisi rumah. Dan ya yang jelas dampak psikososial tadi seperti anak yang kehilangan orang tua, kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, itu sampai sekarang masih banyak yang berjuang untuk kembali normal, pulih kehidupannya. Dan ditambah lagi dengan COVID ini ya, COVID yang belum ini, jadi seperti kita itu seperti double gitu, masih belum pulih dari tsunami, likuifaksi, gempa, disusul lagi dengan COVID. Tapi mudah-mudahan ke depannya akan bertambah baik dan baik kembali. Demikian Aisyah, jadi untuk pendampingan seterusnya kita tidak dikawal selamanya ya, tapi kayak sekarang sudah cenderung kembali pulih dengan sendirinya Mas Ratno ya. Betul Bu, walaupun ada beberapa yang masih itu saya cerita sedikit, teman dekat saya Bu itu sering jadi tokoh sampai ada jadi teman. Suaranya Mas agak kurang jelas. Halo, silakan. Teman saya itu dia kehilangan 3 anggota keluarganya dari 4, jadi dia tinggal sendiri, suaminya, istrinya, anaknya 2, tidak diketemukan sampai sekarang. Trauma yang saya lihat dari dia Bu, dia tidak bisa tidur malam sampai setiap hari sampai sekarang. Jadi dia kenapa aku kan dia pernah saya ajak kerja gitu, dia kalau datang jam 11, jam 12 masih kayak kondisi bangun tidur gitu. Saya tanya kamu kenapa? Ini saya korek cerita dari dia, setiap malam dia tidak bisa tidur sampai sekarang. Jadi dia selalu memikirkan anaknya, itu karena dia kehilangan anggota keluarga, dan yang paling dia bikin berat, dia tidak bisa temukan jenazahnya di likuifaksi itu. Jadi dia kayak semacam, saya harus ziarah bagaimana, saya kayak nggak bisa menguburkan dia dengan layak kayak gitulah Bu, itu yang dia alami kayak gitu. Itu rupanya trauma terberatnya dia begitu. Kalau Bu, suaranya ada Bu? Ada juga mungkin bagi dia semacam merasa bersalah kenapa saya tidak bisa ngerumat gitu ya. Iya, itu. Dia itu yang saya ceritakan, dia pas kejadian di titik awal terjadinya likuifaksi di Tanggul itu, dia pas pulang kerja, dia ke bawah lumpur dan motornya, dia pegangan batang kelapa, pas dia selamat, dia sampai masuk lumpur setinggi dada. Dia tahu ini lumpur, saya tapi harus terobos ke rumah dia gitu kan, udah tidak jauh dari rumahnya, dia tidak jauh dari titik awal likuifaksi. Tapi dia tidak bisa nembus lagi ke titik rumahnya, dan posisinya juga sudah berubah total karena sudah bergeser jauh ke bawah. Dia temukan itu perceceran barang-barang kiosnya dan baju anaknya itu berjarak kira-kira 500-an meter dari titik rumah. Itu dia cuma pegang baju. Saya cerita pun waktu itu ikut nangis. Dia cuma pegang baju anaknya sambil dia ciumi sambil nangis gitu. Dia cuma bisa temukan bajunya anaknya gitu, anak laki-lakinya. Dan jasad apa semuanya enggak
dan traumanya dia itu begitu, nggak bisa tidur sampai sekarang, dia pikirkan terus. Ya itulah rasa bersalah, rasa penasaran di mana posisinya dia. Kalau dia yang paling berat sih, saya harus ziarah, doakan itu gimana gitu, karena keyakinannya dia kan kalau mau berziarah maunya persis di depan titik di kuburannya, dikuburkan kan, gitulah. Itu yang dia seolah-olah takutnya doanya nggak sampai, dia nggak bisa mengunjungi walaupun dalam bentuk dia tahu sudah meyakini, mengikhlaskan kalau apa istilahnya, keluarga saya sudah bilang semua kayak gitu. Betul. Cuma yang masih dia terima, kok saya nggak bisa menemukan di mana titiknya, itu saja sih Bu yang paling berat ternyata kalau di likuifaksi. Iya. Bahkan di titik di atas perbukitan likuifaksi itu memang waktu masih baru-baru itu banyak bendera ya Mas, kayak yang penanda ya. penanda, Jadi ada anggota keluarga yang masih hidup itu dia menanda bahwa anak saya, suami saya di sini. Bahkan ada waktu itu kejadian yang tetangga kita itu, tetangga di Petobo itu, dia melihat itu suaminya itu masih menatap itu, jadi seolah-olah kayak hilang kesadaran, menatap gulungan itu, sudah dipanggil-panggil, papa sini. Oh iya, shock apa Bu ya, kali ya bahasanya. Dia kayak berdiri di tempat, sudah lihat itu gulungan itu datang, akhirnya sudah dia yang dibawa sama gulungan itu dan tidak bisa selamat. Tapi istrinya lihat suaminya itu dibawa oleh disapu lumpur itu, lihat, dan dia sempat memanggil, papa sini. Cuman dia seperti sudah terkunci, terpaku di situ. Tidak bergerak, seperti sudah tidak sadar. Jadi suaminya meninggal, anaknya meninggal ya. Untuk Mama Lisa itu beliau sangat survive gitu. Jadi seorang ibu rumah tangga dan dengan satu anaknya yang besar itu, sekarang beliau hidup tapi masih banyak menginspirasi orang Mas Ratno ya. Untuk Mama Lisa itu, jadi dia bikin usaha, bikin masakan-masakan khas Sulawesi untuk tetap survive dengan warung makannya. Dan sekarang malah untuk Mama Lisa ini merekrut beberapa mahasiswa yang memang mahasiswa tidak mampu bayar, untuk meringankan biaya studi mahasiswa itu sekitar 3 mahasiswa itu dianggap sebagai anak beliau dan tinggal di warung makannya. Jadi saya sendiri termasuk salah satu pelanggannya, sering saya share ke sana. Itu mahasiswanya malah justru memperoleh keterampilan baru untuk berwira swasta, diajarkan masak, diajarkan bikin kue kering dan apa. Jadi nanti setelah selesai itu mudah-mudahan ada keterampilan baru yang banyak diperoleh itu. Jadi untuk beberapa korban likuifaksi itu ada yang bisa survive, ada juga yang belum, seperti yang belum tadi yang dipaparkan oleh Mas Ratno. Yang survive ada juga Mama Lisa dan juga banyak yang lain, termasuk juga Mas Ratno, meskipun usahanya waktu itu sudah tapi kemudian bangkit kembali. Dan untuk saat ini apa Mas Ratno yang spesifiknya? Ya, untuk toko kan belum bisa lagi, karena butuh modal yang besar ya, terutama tempat dari tempat. Jadi sekarang saya bergerak di bidang perkayuan begitu. Kayu yang di bidang perkayuan gitu. Baik, jadi banyak pengalaman yang bisa tergali. Adik-adik silakan nanti dituangkan untuk diskusi di bagian presence-nya ya, karena di sistem itu kehadiran lewat Zoom itu tidak ada menunya. Di menu itu hanya join discussion, kemudian assignment, kemudian read modul dan sebagainya. Jadi nanti saya setting, karena ini ada beberapa teman kita juga yang beragama lain masih ibadah, sehingga kalau saya plot di waktu ini mereka tidak bisa masuk ke dalam sistem dan terhitung sebagai presence. Nanti saya geser ke agak siang, dari mulai sekarang saya style waktunya, durasinya saya panjangkan saja ya, dari mulai jam 10.30 ini 9.30 berarti sampai ke jam 14 untuk mengisi pengalaman apa yang bisa digali dari refleksi ini, kegiatan refleksi ini. Kemudian ada nilai-nilai apa lagi yang bisa membangkitkan kalian untuk bisa menjadi lebih baik. Kemudian dari tokoh silakan kalian gambarkan juga bagaimana kiat-kiat bangkit dari likuifaksi. Baik adik-adik, masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak kita cukupkan, dan terima kasih sekali Mas Ratno untuk pertemuan hari ini, untuk keluangan waktunya yang sudah disiapkan untuk kami. Nanti kemungkinan untuk hari
Apa nanti saya akan berkunjung ke rumah jenengan. Siap, terima kasih banyak Bu Iya. kesempatannya. Iya, makasih Mas Ratno, adik-adik semua terima Sama-sama kasih Bu. atas perhatiannya. Coba boleh dihidupkan semua kamera dulu supaya kita bisa berfoto bersama. Munifa, Riris, Sarah, Tia, Vero, Agnes, Ashari, Kwarten Bu. Kwarten, mana Kwarten? Kwarten kok tidak muncul? Saya Bu udah open cam. Oh iya, oke. Sarah, Anggra ini Veronica, Tia, tolong dihidupkan dek on cam. Kapan kita luring Bu? Ya, kapan kita luring? Saya belum mampu menjawab dek kalau itu karena terkait dengan kebijakan nanti rektorat. Tapi seperti yang saya share sebelumnya bahwa yang penting adalah ada izin dari prodi kalian, ada izin dari orang tua. Kemudian level PPKM di Palu kalau sudah turun ke level 3 itu rektor sebetulnya sudah mengizinkan untuk luring. Tia tolong hidupkan dek. Iya. Riris, Sarah, Ashari, tolong hidupkan dek kamera. Action. Riris. Di mana Riris dan Sarah? Oke. Kita coba ya untuk langsung kamera sudah hidup. Yang dua belum ya? Oke. Baik, terima kasih Mas Ratno. Ya, Bu, Sehat sama-sama, selalu, Bu. berkah selalu. Amin, Mudah-mudahan amin. kita semua selalu dalam lindungan Allah. Kurang lebihnya Amin. saya mohon maaf. Adik-adik yang masih on cam, nah, kita lanjut di diskusi, tapi saya belum ini ya, saya ketik sebentar untuk apa yang dituangkan, saya setting di presence-nya, dan ini sampai siang supaya kita berikan kesempatan yang lagi beribadah supaya bisa juga mengisi di bagian diskusi. Terima kasih Mas Ratno. Ya, Bu. Terima kasih, Terima kasih Pak. banyak. Ya, sama-sama. Dari Ya, kami, saya ini izin ada dari les. Padang, dari Ya, Solo, dari terima mana semua kasih. silakan kenalkan. Dari Cirebon Pak. Ya, Cirebon. mantap. Salam sehat selalu dan tetap semangat dalam kondisi Amin. apapun. Iya. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ending ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak, akhiri dengan end meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.